Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bante Suryanadi Mahatera, yang saya hormati teman-teman yang ada di Pasca Sarjana. Perkenalkan, saya Surya Chowsirhom bersama rekan tim saya, Sada Wihararika Arya Siddharta dengan Ibu Elizabeth Tansil. Indikator pencapaian hari ini yang ingin kita bahas adalah mengenai menguraikan konsep proses kognitif, mengkategorikan proses kognitif dan 6 kelas dan 6 bagian, menyimpulkan proses kognitif 5 pintu indera, mengabstraksi proses kognitif pintu batin, menyimpulkan proses pencerapan jawana dalam pintu mental atau batin, menyusun kembali prosedur jawana, menganalisis berdasarkan individu. Yang terakhir adalah membuat analisis kesulitan belajar berdasarkan proses kognisi. Topik pembahasan kelompok kami hari ini yaitu mengenai dinamika psikologi proses kognitif dalam pembelajaran. Belajar itu secara teori conditioning itu adalah latihan-latihan atau kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, belajar itu merupakan suatu proses aktiviti yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah terjadi di dalam rumah, apakah terjadi di dalam sekolah, dan lingkungan lain-lain sebagainya. Faktor belajar itu dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, salah satunya itu adalah faktor endogen, dan satunya lagi adalah faktor eksogen. Faktor endogen itu adalah terdiri atas faktor fisik dan faktor psikis. Jadi secara teori, faktor fisik itu dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah faktor kesehatan. Misalnya anak yang kurang gizi dan lain sebagainya atau kekurangan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi daya tangkap dan kemampuan belajar yang kurang dibandingkan anak yang sehat. Sedangkan faktor psikis itu terdiri atas 6 faktor. Salah satunya itu adalah faktor intelijensi atau kemampuan. Jadi pada dasarnya manusia berbeda satu sama lainnya. Salah satu perbedaan itu adalah dalam hal kemampuan intelijensi. Kenyataan menunjukkan ada orang yang dikaruniai oleh kemampuan tinggi sehingga mudah mempelajari. Faktor psikis yang kedua adalah faktor perhatian atau minat. Jadi minat dan belajar seorang siswa itu sangat penting. Jika seorang siswa tidak minat terhadap subjek yang dipelajari, maka kemampuan untuk menyerapkan suatu pembelajaran itu akan menjadi lambat dan tertunda. Yang ketiga adalah faktor bakat. Faktor bakat itu yang kita ketahui bakat itu adalah karunia dari Tuhan. Misalkan seandainya seorang murid yang mempunyai bakat yang super atau very superior, itu anak-anak itu mempunyai bakat yang luar biasa dibandingkan anak-anak yang tidak memiliki bakat sama sekali. Yang keempat adalah faktor motivasi. Motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Karena belajar merupakan suatu proses yang timbul dari dalam, faktor motivasi memegang peranan pula, yaitu mendorong seorang siswa untuk belajar lebih giat dan lain sebagainya. Faktor kematangan. Kematangan adalah tingkat perkembangan pada individu atau organ-organ sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya dalam proses belajar. Kematangan ini sangat diperlukan karena usaha belajar akan lebih berhasil apabila dilakukan bersama dengan tingkat kematangan oleh suatu individu. Yang keenam adalah faktor kepribadian. Kepribadian seseorang turut memegang peran dan belajar. Orang tua kadang merupakan faktor di dalam kepribadian ini. Jadi orang tua memiliki fungsi utama di dalam faktor kepribadian ini. Yang kedua itu yaitu eksogen. Eksogen itu terbagi atas 3 faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan. Faktor keluarga yang kita ketahui adalah lingkungan di dalam keluarga itu sendiri, yang terdiri atas orang tua dan anak. Jadi, faktor keluarga sebagai salah satu penentu yang berpengaruh dalam belajar, dapat dibagi terutama menjadi 3 aspek, dipandang dari aspek ekonomi, hubungan emosional orang tua dan anak, serta cara orang tua mendidik. Jadi faktor keluarga menjadi faktor utama yang mempengaruhi
proses belajar seorang anak. Yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor ini dapat dijelaskan misalnya pada taman kanak-kanak. Jadi seorang anak yang sangat dekat dan mengagumi sang guru akan lebih mudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru itu. Sedangkan seorang anak yang tidak menyukai guru itu, maka kemampuan menyerahkan pembelajaran itu apa yang disampaikan oleh guru itu akan terhambat secara otomatis. Kemudian faktor lingkungan lainnya. Faktor tadi kita sudah menjelaskan secara faktor keluarga dan faktor dari segi sekolah. Ini tidak menjamin anak-anak itu belajar dengan baik. Masih ada faktor lain yang mempengaruhi belajar, misalnya karena jarak antar rumah dan sekolah yang jauh sehingga memerlukan kendaraan untuk keperluan perjalanan yang relatif cukup lama sehingga murid itu akan terasa lelah ketika sudah sampai di sekolah dan ingin lanjut proses belajar. Konsep kognitif kognitif menurut Sear pada tahun 1954, halaman 49, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar atau eksternal dan di dalam internal diri sendiri. Menurut Festinger pada tahun 1957, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seorang tentang diri sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan di sekitarnya. Sedangkan menurut Nasse pada tahun 1967, kognisi adalah proses yang mengubah, mereduksi, memperinci penyimpanan, mengungkapkan dan memakai setiap masukan input yang datang dari indera. Konsep kesadaran. Kita perlu ketahui bahwa kesadaran itu terdiri atas dua proses, yaitu bebas proses dan proses kognitif. Sedangkan proses kognitif itu terdiri menjadi dua lagi, yaitu proses kognitif 5 pintu dan proses kognitif pintu batin. Jadi proses kognitif 5 pintu batin itu yang kita ketahui itu adalah 5 panca indera yang ada di dalam diri seorang manusia, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Elizabeth. Terima kasih Pak Surya. Proses kognitif menurut Abhidhamma tidak ada momen di mana kita tidak mengalami kesadaran, baik jenis yang satu maupun yang lainnya yang akan bergantungan pada suatu objek. Pada saat kesadaran muncul memahami sebuah objek di salah satu dari kelima pintu indera, hal itu tidak terjadi secara acak, melainkan dalam rangkaian momen-momen kesadaran yang berdiri sendiri, menuntun dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya dalam sebuah aturan yang khusus dan seragam. Aturan ini berdasarkan sebuah hukum kesadaran yang pasti yang disebut dengan cita niyama. Kategori proses kognitif ada dua cara, yaitu proses kognitif 5 pintu, proses kognitif pintu batin. Proses kognitif 5 pintu mencakup yaitu kelima indera dari yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Surya. Sementara proses kognitif pintu tubuh, setiap proses kognitif dari pintu memerlukan objek yang terkait ataupun objek bentuk, warna, suara, bau, rasa, serta objek yang bersentuhan. Apa itu bawangga? Sebelum kita memulai pembahasan tentang proses kognitif kelima pintu, pertama-tama kita perlu memahami bawangga atau kesadaran-kesadaran penyambungan kehidupan. Bawangga adalah gabungan dari dua kata, ba dan angga. Ba artinya kehidupan, angga artinya faktor. Jadi, bawangga berarti faktor kehidupan yang merupakan kondisi yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan suatu kehidupan. Fungsi kesadaran bawangga adalah untuk mempertahankan kelangsungan arus mental sepanjang satu kehidupan yang mana mulai dari proses pembuahan sampai dengan proses kematian. Sebuah kesadaran bawangga adalah kesadaran resultan yang dihasilkan oleh karma dari sebelumnya. Pada saat tidak ada proses kognitif yang terjadi, sebuah rangkaian kesadaran bawangga yang tak terhitung jumlahnya, yang pasti atau terbebas dari proses muncul dan lenyapnya mengisi celah kosong antara satu proses kognitif dengan proses kognitif lainnya.
Alasan kenapa kesadaran harus muncul di setiap momen sepanjang kehidupan adalah apakah kesadaran itu dalam sebuah proses kognitif dikarenakan arus mental tidak dapat berhenti mengalir selama sebab-sebab kemunculan masih utuh. Dengan kata lain, selama karma yang memproduksi kehidupan ini masih belum habis, maka arus mental akan terus mengalir. Pada saat itu, kesadaran bawangga tetap terus muncul dan lenyap, tetapi karena halusnya keadaan batin bawangga, maka para praktisi meditasi yang baru belajar tidak mampu melihat atau membedakannya. Sekarang, setelah kita memahami fungsi dari bawangga, marilah kita kembali ke proses kognitif kelima pintu indera yang akan dijelaskan oleh teman kami, Pak Arya. Oke, baik Sukihotu, semoga berbahagia. Mohon izin saya melanjutkan presentasi dari Pak Surya dan Bu Elizabeth tentang proses kognitif 5 pintu, Panca Dwarawiti. Jika diperhatikan, di sini terdapat 14 momen kesadaran, tidak termasuk dengan bawangga. Jadi bawangga seperti kesadaran yang muncul, ada 3, ada bawangga yang telah lampau, atita bawangga, di layar muncul dengan huruf AB, kemudian BC, bawangga calana, itu merupakan bawangga bergetar, dan BP, bawangga upaceda, merupakan bawangga yang terinterupsi. Dilanjutkan dengan 14 momen kesadaran yang meliputi PD, Panca Dwarawajana, mengarahkan ke 5 pintu indera, kemudian PV, Pancawinyana, 5 kesadaran indera. Disinilah terjadi kesadaran mata, berarti mata mulai bisa melihat, kesadaran telinga mulai bisa mendengar, kemudian tubuh mulai bisa merasakan, lidah mulai bisa mengecap, dan hidung mulai bisa merasakan bau. Kemudian dilanjutkan dengan SC, Sampaticana, di mana panca indera kita menerima objek, mata dengan objek penglihatan, kemudian telinga dengan objek pendengaran, tubuh jasmani dengan objek sentuhan, kemudian lidah dengan objek rasa, dan hidung dengan objek bau. Kemudian setelah Sampaticana dilanjutkan dengan SR, Santirana, di mana kita mulai menyelidiki objek. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Wotapana, memutuskan baik atau buruknya objek. Kemudian dilanjutkan dengan Jawana. Jawana ada 7 proses. Nah, disinilah terdapat dorongan terhadap objek. Disinilah karma terjadi. Dan ditutup dengan Tadaramana, atau mencatat atau menerima objek Jawana. Dan ini terjadi secara terus-menerus. Untuk dapat terjadi proses kognitif di 5 pintu indera, diperlukan syarat-syarat, misalkan syarat untuk bisa melihat, mendengar, membau, mengecap, dan merasakan sentuhan. Syarat untuk dapat melihat yaitu adanya cakupasada atau landasan mata yang baik, memiliki mata yang baik, tidak minus, plus, silinder, dan sebagainya. Kalau mengalami itu berarti harus punya kacamata yang baik, yang menunjang proses pembelajaran dengan baik. Kemudian rupa ramana atau objek bentuk atau berbagai warna. Kemudian ada aloka atau cahaya, dan yang terakhir manasikara, mengarahkan perhatian. Implikasinya adalah di dalam kelas, nanti diawali dengan cakupasada, peserta didik harus mempunyai pintu indera yang baik, memiliki mata yang sehat, telinga yang sehat, hidung yang sehat, lidah yang sehat, dan tubuh jasmani yang sehat. Apabila itu tidak berfungsi dengan baik, ada baiknya untuk dikondisikan. Misalkan peserta didik dengan kekurangan pendengaran, sebaiknya dibantu dengan alat pendengaran agar proses kognitif ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian, objek bentuk atau berbagai warna. Disinilah peran guru untuk menampilkan berbagai media untuk mempermudah peserta didik memahami suatu materi. Adanya pencahayaan yang cukup, hendaknya di kelas disetting dengan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu terang, tidak terlalu silau, ataupun terlalu gelap. Dan yang terakhir, peserta didik harus dapat mengarahkan perhatiannya kepada
pelajaran tersebut. Lanjutkan dengan syarat agar dapat mendengar, ada sota pasada, memiliki landasan telinga yang baik, sadara mana, adanya objek suara, wiwara kasa, adanya udara yang lewat ruangan telinga, dan diakhiri dengan manasikara, mengarahkan perhatian. Penting sekali bagi guru untuk dapat mengatur intonasi tinggi rendah pada saat pembelajaran, agar peserta didik tidak kehilangan konsentrasi saat belajar. Yang ketiga, ada syarat agar dapat membau. Di situ ada gana pasada, adalah landasan hidung yang baik, kemudian gana ramana, objek bau, wayodatu, unsur angin, dan manasikara, mengarahkan perhatiannya. Beberapa pembelajaran seperti sains, misalkan mengamati suatu objek, apabila panca indera ini dapat digunakan lebih banyak, misalkan dengan membau, mendengar, melihat, meraba sekaligus, itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan hanya melihat saja. Yang keempat, ada syarat agar dapat mengecap. Ini indera lidah, ada jiwa pasada, landasan lidah yang baik, rasa ramana, objek rasa, apodatu, adanya unsur air atau ludah, dan diakhiri dengan manasikara, mengarahkan perhatian untuk mencicip. Kaya pasada memiliki landasan jasmani yang baik, pota baramana, adanya unsur dingin, panas, keras, lunak, kasar, dan halus, yang intinya dapat disentuh. Kemudian ada tada patawi, ada unsur padat, dan yang terakhir ada manasikara, atau mengarahkan perhatian untuk merasakan sentuhan tersebut. Kita lanjutkan dengan proses kognitif pintu batin, Mano Dwarawiti. Mano Dwarawiti ini, jika kita perhatikan lebih sedikit, hanya ada 12 momen kesadaran yang dimulai dari bawangga bergetar, bawangga tertahan, kemudian kesadaran mengarah pada pintu batin, yang mengarahkan batin ke sebuah citra mental dari sebuah objek lampau. Dalam kasus ini adalah sebuah warna. Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian 7 kesadaran jawana yang berwarna hijau, yang muncul dalam rangka menguasai objek yang terlihat. Dan diakhiri dengan 2 momen kesadaran tercatat atau kesadaran registrasi muncul. Setelah itu proses kognitif pintu batin selesai, dan pikiran kembali jatuh ke dalam bawangga. Nah, setiap jawana yang dimulai dengan proses kognitif pintu batin kelima ini memiliki potensi untuk menghasilkan sebuah akibat, apakah itu di kehidupan sekarang ini atau di kehidupan yang akan datang. Sesungguhnya triliunan efek laten yang tak terhitung muncul pada kondisi-kondisinya yang memungkinkan. Jadi setiap orang harus berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena bahkan tindakan yang tidak baik sekecil apapun, seperti gundukan-gundukan, akan membesar menjadi gunung. Lebih jauh lagi, kalau seseorang merenung dengan bijaksana atas sifat alamiah, ketidaklekatan, dan ketidakkepersonalan dari situasi-situasi apapun yang ditemuinya, maka orang tersebut akan berkembang kebijaksanaannya dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan sifat alamiah eksistensi. Sebagai akibatnya, stabilitas mental, keseimbangan mental, dan ketidakmelekatan akan berkembang. Di tahapan jawana lingkup indera, karma baik dan karma tidak baik dilakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Seluruhnya ada 20 jenis tindakan, yaitu 10 tidak baik dan 10 tindakan baik. 10 karma yang tidak baik meliputi tindakan tubuh yang tidak baik, yaitu membunuh, mengambil barang yang tidak diberikan, dan perilaku seks yang tidak patut. Kemudian ucapan yang tidak baik terdiri dari berbohong, memecah belah, berbicara kasar, dan bergosip. Tindakan mental yang tidak baik yaitu iri hati, itikat buruk, dan pandangan salah. Yang terakhir ada karma baik. Ada 10 jenis karma baik atau dasa punya kiryawatu. Ada berdana, moralitas, meditasi, menghormati orang lain, membantu orang lain, melimpahkan jasa, bergembira atas jasa yang diperbuat oleh orang lain, mendengarkan dharma, mengajarkan dharma, dan meluruskan pandangan yang salah. Jawana 1 dan Jawana 7. Efek karma dari Jawana 1 potensinya paling lemah, sedangkan efek karma dari Jawana 7 potensinya lemah aja.
Kemudian pada Jawana 1 efeknya terjadi pada kehidupan sekarang ini, dan pada Jawana 7 efeknya terjadi pada kelahiran berikutnya. Pada Jawana 1, karma yang ditimbulkan tidak efektif atau mandul jika tidak berbuah atau terjadi pada kehidupan sekarang ini, dan Jawana 7 tidak efektif atau mandul jika tidak berbuah atau terjadi pada kehidupan berikutnya. Tahapan Jawana ini adalah tahapan paling penting, karena selama durasi ketujuh Jawana, inilah karma baik dan karma buruk diperbuat. Jawana dengan akar-akar tidak baik, yaitu keserakahan, kebencian, dan delusi. Jawana dengan akar-akar baik, yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan indera kebijaksanaan. Sebatang pohon yang memiliki akar-akar lebih stabil dan mantap. Self sudah lama menjadi bahasan serius dari filsafat. Menurut Reid dan Thackeray, bahasa mengenai self bisa ditemukan pada karya-karya filsuf klasik seperti Plato ataupun Aristoteles pada tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi. Keduanya disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali melakukan pembahasan intelektual mengenai self. Juga menyebutkan adanya bahwa di dunia timur sebenarnya sudah lebih awal membicarakan mengenai masalah self yang ditulis di India sebelum 600 sebelum Masehi, Tao Te Ching di Cina pada tahun 500 sebelum Masehi, dan filsafat Buddha Gautama pada tahun 563 sampai 483 sebelum Masehi. Individual atau self adalah kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran yang mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan, dan perasaan tentang diri sendiri. Serta ada juga metode yang digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap diri sendiri, seperti introspeksi, yang kedua pengamatan terhadap perilaku diri sendiri, penilaian dari orang lain, perbandingan sosial, refleksi terhadap reaksi orang lain, serta sosialisasi dalam kelompok ataupun masyarakat. Selain itu, setiap kesadaran bekerja baik di dalam proses kognitif maupun bebas proses berdasarkan pada hukum kesadaran yang pasti. Kesadaran muncul, menjalankan fungsinya, dan kemudian lenyap, cikal bakal dari kesadaran berikutnya untuk kemudian muncul di dalam sebuah kontribusi yang tak terputus. Ini terjadi dalam kecepatan yang sangat tinggi tanpa melihat kesadaran, terlepas dari semua ilusi-ilusi dan semua kesombongan-kesombongannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Surya. Analisis kesulitan belajar berdasarkan proses kognitif. Apabila kita melihat bagian ini, kita akan melihat kesulitan belajar, faktor, dan proses kognitif sendiri. Ya kan, kesulitan belajar bagi seorang siswa itu seperti yang tadi saya jelaskan itu adalah faktor-faktor belajar itu sangat mempengaruhi dari segi endogen dan eksogen. Tetapi dalam pembahasan ini kita memfokuskan pada proses kognitif. Dalam proses kognitif, berpandangan bahwa belajar dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep kognitif itu sendiri adalah faktor kehidupan. Faktor kehidupan itu bisa kita sangguhkan dari faktor endogen dan eksogen. Ini sangat berpengaruh jika suatu siswa mempunyai lingkungan yang tidak baik, maka akan mempengaruhi proses belajarnya itu sendiri. Kesimpulan dari presentasi malam ini, yang pertama adalah sebelum memulai pembahasan tentang proses kognitif kelima pintu dan pintu batin, pertama-tama kita perlu memahami bawangga atau faktor kehidupan. Yang kedua, proses kognitif dikategorikan menjadi dua, yaitu proses kognitif lima pintu dan proses kognitif pintu batin. Yang ketiga adalah sebuah proses kognitif lima pintu indera mengenali dan memahami sebuah objek dalam hal proses kognitif pintu mata, maka indera tersebut hanya mengenali warna, demikian juga indera lainnya. Proses kognitif pintu batin menyerap sebuah citra mental, yaitu warna dari objek lampau yang telah lenyap dengan berakhir proses kognitif lima pintu indera. Jawana artinya apersepsi atau dorongan hati. Jawana lingkup indrawi biasanya berlangsung 7 kali. Selama proses kognitif pada kehidupan terakhir seseorang, jawana hanya berlangsung 5 kali karena lemahnya jantung.
pada jawana lingkup materi halus pada saat pertama kali mencapai pencerapan, jawana hanya berlangsung 1 kali. Selama pencapaian pencerapan selanjutnya, jawana berlangsung berkali-kali, bahkan jutaan kali, tergantung pada keputusan seseorang. Setiap jawana dimulai dengan proses kognitif pintu batin kelima, memiliki potensial untuk menghasilkan sebuah akibat, apakah itu di kehidupan sekarang ini atau di kehidupan yang akan datang. Sekali pandangan salah tentang diri ini berkembang, pandangan ini akan terbentuk dengan kokoh dan akibatnya orang tersebut harus mengeluarkan usaha luar biasa untuk menyingkirkan pandangan salah ini. Proses kognitif berpandangan bahwa belajar dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep kognitif yang didasari oleh bawangga atau faktor kehidupan. Faktor kehidupan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai berbagai efek terhadap kesulitan belajar seorang atau individual. Sabe sata sugihontu, may all being be well or happy. Jika ada kata-kata yang salah di dalam presentasi, mohon petunjuk dari Bante Suryanadi dan teman-teman yang ada di Pasca Sarjana. Namo Buddhaya.